ambil dari jurnal Medan. Pertanyaan saya, kenapa ini ya baru mulai terbuka gitu ya? Kemarin-kemarin kemana aja nih Pak Polisi? Ya kan? Kemana aja Pak Polisi ya? Kenapa nggak ada kabar beritanya gitu kan? Nah, perhatikan. Ini dimuat tanggal 17 ya kemarin ini ya. Apes katanya. Baru sehari jalani hukuman. Muhammad KC dianiaya sesama tahanan Bareskrim Polri. Ya, ini ya. Ini pun ya masih tanda tanya. Apakah murni sesama tahanan atau ada sesuatu ya? Apakah murni atau ada sesuatu seperti yang disampaikan oleh Paul Sang? Ya, ada seorang jenderal ya di balik ini, bahkan jenderal itu juga katanya ikut ya turun tangan menghajar Pak Kaci. Itu baru dugaan. Kita tunggu aja informasi. Tetapi berita ini mengatakan baru sehari jalani hukuman. Muhammad KC dianiaya sesama tahanan Bareskrim Polri. Wow. Ini yang ngeri sedap teman-teman ya. Ya ini ya. Dimuat oleh Dedi Hidayat ya. Kita lihat ini. Memang betul nasib tersangka kasus penistaan agama Islam ya. Yakni Muhammad KC. Ya itulah ya. Kalau yang menistakan agama Islam, ya ujung-ujungnya digebukin ya. Tapi kalau si Waloni aman-aman aja, bahkan dia bisa ke rumah sakit, ya bisa dirawat, ya kenapa MKC waktu digebukin, ya waktu dia mengalami sakit, kenapa tidak dikasih ke rumah sakit? Kalau Pak Polisi masih ada keadilan di negeri ini, ya cuma bertanya ini teman-teman ya. Malang betul nasib tersangka kasus penistaan agama Islam, ya, yakni Muhammad KC yang dianiaya sesama tahanan Bareskrim di tengah dirinya menjalani masa hukuman bui selama 20 hari. Yang bikin mengejutkan, wow, bahkan penulis ini pun terkejut ya, Muhammad KC mendapat penganiayaan dari sesama tahanan itu sehari setelah dirinya ditangkap oleh tim Bareskrim Polri. Baru 1 hari teman-teman ya, baru nyampe ya, mungkin belum sempat istirahat, belum sempat membaringkan kepala, ya mungkin ya sudah digebuki, yakni tepatnya pada tanggal ya hari Kamis 26 Agustus. Kejadian yang terjadi hari Kamis tanggal 26 Agustus. Diketahui Muhammad KC ditetapkan oleh pihak Bareskrim Polri ya tangkap ya oleh pihak Bareskrim Polri di Bali pada hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 25 Agustus lalu dan dijatuhi ya hukuman ya sementara selama 20 hari penjara ya, ini tahanan sementara ya. Oke. Baru-baru ini pemberitaan kembali dihebohkan atas laporan Muhammad KC terkait kasus penganiayaan terhadapnya ke pihak Polri. Ya, sudah ada ya laporan ke pihak Polri. Jadi penganiayaan ini ya benar terjadi sehingga sudah ada pelaporan ya. Mengapa kabar tersebut? Ya, ini luar biasa ini ya. Oke, Pak Reto masuk ya. Kita selesaikan dulu Pak ya. Mengapa kabar tersebut ya? Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono membenarkan pelapor Muhammad KC yang diduga telah mengalami penganiayaan oleh rekan satu tahanannya. Ini framing yang terjadi ya, atau berita yang terjadi ini katanya satu tahanan. Pada tanggal 26 Agustus 2021, Bareskrim menerima laporan atas nama pelapor Muhammad Kosman, Muhammad KC, Red. Ini sudah ada pelaporan di tanggal 26 Agustus. Siapa yang lapor nih? Atau yang lapor Muhammad KC langsung di tahanan? Apakah mungkin bisa tanpa didampingi oleh pengacara? Oke, nanti teman-teman bisa memberikan. Kasusnya, ya pelaporan mengaku mendapat penganiayaan dari orang saat ini, ya menjadi tahanan di Bareskrim Polri. Ya, jadi sama tahanannya. Kata Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi wartawan Jumat 17 September. Jadi polisi pun sudah mengakui teman-teman kalau saudara kita Muhammad KC mengalami penganiayaan, ya sangat miris ya. Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan saat ini tim penyidik Polri sudah menindaklanjuti kasus penganiayaan Muhammad KC, sudah ditindaklanjuti kasus itu ya. Dan Brigjen Rusdi Hartono
menuturkan sebanyak 3 orang saksi sudah diperiksa. Sudah ada 3 orang saksi yang diperiksa. Namun sayangnya, ada apa lagi sayangnya ini ya, Rusdi Hartono enggak membeberkan nama atau inisial pelaku dan kondisi Muhammad KC telah dianiaya. Wow, ya. Sudah ditindaklanjuti, sudah memeriksa 3 saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti yang relevan. Seharusnya dalam tahap penyidikan, ungkap Brigjen Rusdi Hartono. Brigjen Rusdi Hartono justru menuturkan jika semua data yang dibutuhkan sudah lengkap, pihaknya akan langsung melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka penganiayaan Muhammad KC. Pengawasan tahanan juga sedang diperiksa. Wah, pengawasannya berarti pengawasnya juga sedang diperiksa. Ya, mereka 1 tahanan masih dilakukan pendalaman. Ya, tutup Brigjen Rusdi Hartono. Wah, ini memang bombastis ya. Kenapa harus terjadi hal seperti ini ya di negeri Indonesia ini ya? Seseorang yang seharusnya diamankan oleh kepolisian di Bareskrim Polri ya, ditahan sementara untuk katanya untuk isoman, kan seharusnya ruangnya terpisah. Kenapa bisa isoman digabungkan dengan yang lain? Kalau misalnya itu dihajar oleh temannya, atau misalnya ya kalau dia dalam sel sendirian, kenapa bisa ada yang masuk ke dalam selnya? Nah, ini pertanyaan besar ini ya. Oke, kita sudah kedatangan sahabat ya, teman-teman yang ingin bergabung, langsung aja masuk di link yang sudah bagikan ya di live chat teman-temannya. Kita bisa berbagi informasi dan juga bisa memberikan tanggapan yang waras tentunya. Ya, ini ya. Oke. Bagaimana mungkin ya sekelas calon Kapolri pecat kayak gitu ya? Aduh, ngeri. Ya, tersangka kasus dugaan ya, Pak, tetap juga namanya pikiran alias radikal Muhammad ya, Kosman ya. Betul. Muhammad Kosman ini dianiaya ya. Di rutan Bareskrim Polri. Ya, Kabareskrim Komjen Agus Adrianto mengungkap bahwa pelaku penganiayaan, ini polisi yang ungkap ini ya, pelaku penganiayaan adalah Irjen Napoleon Bonaparte ya, suku dia tidak jadi Kapolri ya. Ini ternyata penjahat ini ya. Ini manusia ini luar biasa kurang ajar ini ya. Ini kan mantan Irjen Kapolri ini kan yang memberikan izin itu kan, memberikan izinnya siapa yang kabur ke luar negeri itu. Iya betul. Iya betul. Kali ini loh mengeluarkan surat izin. Ini kan udah bermasalah nih orang. Joko Chandra. Coba kita simak dulu nanti teman-teman bisa tangkap ya. Sudah tahu bertanya pula ujar Komjes Agus Adrianto saat dikonfirmasi Sabtu 18 September 2021. Dia menjawab hal tersebut saat ditanya apakah benar yang menganiaya Muhammad KC adalah Irjen Napoleon seperti informasi yang beredar. Agus menyatakan Irjen Napoleon dan Muhammad KC sama-sama tahanan yang mendekam di rutan ya, rutan Bareskrim Polri. Ya. Lalu dia menjelaskan kejadian penganiayaan terjadi pada saat kenapa lagi Pak Papel ini? Sabar, aduh ya. Ya, dia menjelaskan kejadian penganiayaan terjadi pada saat Muhammad KC sedang menjalani isolasi setelah ditangkap. Pertanyaan saya, kenapa polisi tidak beritahu gitu loh? Satu hari setelah ditangkap sudah langsung dianiaya. Kok polisi juga diam-diam? Ini ada kerjasama juga menurut saya ini ya. Sudah diproses sidik. Pelaku sesama tahanan. Iya. Pelaku sesama tahanan. Korban saat itu di ruang isolasi. Pasca kejadian proses langsung berjalan tuturnya. Polisi pastikan Napoleon proses ya. Sebelumnya Muhammad KC membuat laporan ke Bareskrim Polri bahwa dirinya dianiaya di dalam rutan. Muhammad KC mengaku mendapat penganiayaan dari sesama tahanan di Bareskrim Polri. Polri segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka penganiayaan. Kasusnya ya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang ini dari tahanan di Bareskrim Polri, ujar
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono dalam jumpa pers di kantornya. Ya, laporan polisi itu terdaftar. Ini kita sudah baca kemarin ya. Oke, ini langsung aja teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung berkomentar. Ini bagaimana ini, ya? Bagaimana seorang polisi tega-teganya melakukan ini? Padahal dia juga seorang yang pernah menjadi calon Kapolri. Ternyata otaknya begitu jahat. Ya, silakan lanjut. Siapa lagi ini? Pak Ritonang. Selamat siang. Oke, silakan. Saya tadi udah banyak komentar, udah gantian aja kawan-kawan kita. Sudah tadi cepat sudah? Sudah ya, cepat ya? Belum, baru aku. Habis saya. Oke, silakan cepat dan bertobatlah. Terbongkar ya akhirnya. Yang busuk pasti terbongkar. Oke, kita harus tahu. Pindah dulu ya ke Susu Pocong, kayaknya lagi sibuk Kepala Sadar ini. Silakan Susu Pocong. Ya. Susu Pocong. Shalom semuanya. CP88 dapat dengar saya nggak? Saya mau tanya. Dengar. Dengar. Jelas. Makasih. Silakan Susu Pocong. Ya, shalom semuanya. Ya. Jangan takut-takut lagi. Bicara vulgar hari ini. Vulgar aja. Oh, baik. Silakan. Sabar, tenang, kalem. Ya kan aku mau menanggapi yang pertama dulu ya. Jadi aku pernah nonton tuh di channelnya Pak Pavel dengan diskusi lah dengan si Aditya media apalah itu. Jadi ada satu statement dari teman-teman kita bahwa mereka ngomong gini, si Aditya ini sebenarnya baik. Nah, dia tuh sudah ada hati, cuma dia mengeraskan. Dia tuh tahu bahwa kebenaran itu benar, cuma dia mengeraskan dan dia mencoba membela agamanya, tapi bocor. Dia coba tutup sisi ini, tapi sisi lainnya tuh bocor semua gitu loh. Nah, kenapa aku sangkut pautkan kasus ini dengan sekarang? Pertama, polisi sekarang ini lagi membela satu orang, tapi bocor di mana-mana gitu loh. Dan bocornya pun kelihatan konyol gitu, kelihatan konyol banget. Dan beberapa itu blunder banget. Itu pun harusnya nggak kayak gitu-gitu banget lah blunder seorang polisi lah. Saking ketakutannya, saking paniknya kan. Gara-gara awangan kita semua sampai bikin statement itu blundernya setengah mati itu. Nah itu pertama. Kedua, mengenai Pak Aritonang ya, yang tadi masalah pangkat lah, bintang lah. Saya rasa nggak penting sih. Kenapa nggak penting? Ini masalahnya kan yang menjabat sekarang jadi Kapolri siapa? Ya kan kepentingan itu pasti dikesampingkan gitu loh. Mau orang pangkatnya lebih tinggi dari yang sekarang menjabat itu nggak penting. Karena tahanan itu ya jadi kewajiban dia untuk melindunginya gitu loh, bukan karena dia senior, dia junior terus kita suka hati kasih dia waktu untuk gebukin orang, nggak penting itu gitu. Terus masalah apa lagi tuh waktu aku jadi lupa gara-gara tadi Bang Pavel hilang. Ya paling itu dulu lah Bang Pavel, aku jadi ngeblank. Tahan dulu ya, nanti baru ditambah ya. Oke, silakan Pak Forest Gung. Salam sadar, salam waras. Jadi menurut saya Pak Pavel begini ya. Ini memang agak sedikit blunder ya. Blundernya kenapa saya bilang blunder? Nah, waktu baru-baru Pak KC ditahan, ini kan ada rencana untuk memperadilankan Polri dalam hal ini dalam kasus ya bahwa seseorang yang dilaporkan ini kan bukan kasus teroris ya. Jadi kasus teroris memang kalau diduga bisa langsung ditangkap. Nah, ini kan kasus yang laporannya ini adalah delik aduan. Nah, di mana delik aduan ini yang seharusnya itu seseorang yang dilaporkan harus dipanggil secara layak dan patut terlebih dahulu. Panggilan pertama, panggilan kedua, dan kalau panggilan kedua juga tidak dipenuhi, baru dijemput paksa. Nah, dalam kasus Pak KC ini kan laporannya langsung ditangkap. Nah, di sini maksud saya ya, pengacara dengan ditangkapnya langsung Pak KC, ini harus segera mengambil langkah hukum untuk mengajukan pra peradilan. Apakah penangkapan Pak KC ini secara
sudah sah dan layak dan patut menurut hukum. Nah, ini yang harus diuji dalam pra-peradilan. Nah, tapi apa yang terjadi? Pak KC katanya diisolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri bukan berarti menghambat atau menghalangi upaya pra-peradilan. Nah, di mana kuasa hukum tidak berhasil untuk menemui Pak KC ataupun melihat secara langsung. Nah, ini yang menurut saya itu agak blunder gitu loh. Nah, seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh para penasihat hukum ini harus bisa melihat Pak KC atau mendapatkan surat kuasa dari Pak KC. Ini kan bisa aja surat kuasanya diminta ditandatanganin dan kemudian diserahkan di kemudian hari. Apa susahnya sih seseorang sekarang kalau kita lihat orang isolasi mandiri, banyak orang yang isolasi mandiri makanannya diantar sama orang, ditaruh depan pintunya, kemudian depan pintunya setelah itu orangnya ngambil, itu ditinggalkan itu makanan di depan dan orangnya pergi, baru yang diisolasi mengambil makanannya setelah orang itu pergi. Nah, demikian juga surat kuasa, ya. Ini harusnya bisa dilakukan seperti itu, gitu loh. Nah, tapi saya nggak tahu sejauh mana upaya daripada kuasa hukum untuk mengambil langkah pra peradilan pada waktu itu. Nah, sehingga bisa dilakukan upaya hukum untuk menggugat, ya, Kapolri, apakah penangkapan ini sudah sah menurut hukum. Nah, itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan ini upaya ini terlebih dahulu, ya, ini banyak digembar-gemborkan terlebih dahulu pada saat Muhammad KC ini ditangkap. Tapi upaya ini juga saya lihat tuh tidak ada yang berjalan gitu loh. Nah, jadi ini yang harusnya dilakukan supaya Pak Muhammad KC bisa dilihat secara langsung. Dan kalaupun ada penganiayaan pada saat itu bisa dilihat, bisa diketahui gitu loh. Nah, ini sampai sudah berapa lama ya Pak KC dianiaya, baru ketahuan sekarang. Nah, tapi itu pun ya kita berdoa lah ya sama Pak Muhammad KC supaya Tuhan Yesus selalu melindungi dia. Nah, dan sekarang kuasa hukum berganti lagi ke yang lain lagi. Nah, apakah ini ada teror atau ancaman kepada keluarga atau Pak Muhammad KC? Nah, tapi menurut saya begini loh, ini udah kepalang tanggung kayak gini, udah ditangkap, ya nggak perlu lagi ada rasa ketakutan gitu loh. Sekali berani ya berani terus gitu loh. Nah, kalau ini tanggung-tanggung tanggung-tanggung ini keberaniannya, yang ada makin tekan. Nah, sekarang kalau Pak Muhammad KC mengatakan berani, terus keluarga tidak berani, ini jadi dilema juga. Nah, kemudian kalau keluarga mengatakan berani, Muhammad KC tidak berani, nah, dilema juga. Nah, kita pun yang dari luar sekarang, ya, banyak yang dari luar juga meragukan ini sekarang nih, terutama bantuan-bantuan yang akan dikucurkan. Nah, nanti setelah dibantu ternyata ini ada hal lain lagi yang terjadi gitu. Nah, ini yang menurut saya itu sekarang kuasa hukumnya kalau nggak salah itu ada cuma 2 orang ya. Cuma 2 orang, satu lagi itu dari Kontras. Nah, ini kalau Kontras menurut saya mereka ini punya jaringan yang kuat ya, jaringan kuat untuk menyebarkan berita ini. Bahkan sampai ke luar negeri pun, sampai ke PBB pun, mereka ini punya jaringan, punya akses untuk ke sana gitu loh. Nah, ini maksud saya ya, berita ini harus dibongkar, diungkap sedemikian rupa supaya semua orang dunia tahu bahwa di Indonesia ini terjadi hal-hal demikian, di mana hak-hak asasi manusia itu tidak dilindungi oleh hukum gitu loh. Nah, kemudian juga Kontras juga bisa melaporkan ini juga ke Komnas HAM. Nah, ke Komnas HAM bahwa hak asasi seseorang yang mana dalam hal ini baru diduga ya atau baru disangka melakukan tindak pidana menista agama. Nah, namun dugaan ini kan belum dikatakan boleh bersalah, sangkaan ini,
sebelum putusan pengadilan memutuskan bahwa Pak Muhammad KC ini melakukan tindak pidana. Jadi tidak ada satu orang pun yang boleh atau berhak mengatakan Pak Muhammad KC telah melakukan penistaan agama sebelum putusan pengadilan. Dan itu pun kalau putusan pengadilannya pun belum memiliki kekuatan hukum tetap, masih ada upaya banding, itu pun belum boleh dikatakan tuh bahwa itu bersalah. Nah, jadi menurut saya di sini ada langkah-langkah kuasa hukum yang menurut saya itu kurang ini ya, kurang greget gitu loh. Nah, jadi harusnya ya itu yang harus dilakukan terlebih dahulu, bahwa pra peradilan harus dilaksanakan terlebih dahulu, karena melakukan upaya hukum pra peradilan tidak harus menghadirkan Pak Muhammad KC di persidangan. Nah, itu dari penangkapannya, dari pemanggilan tidak ada, apalagi pemanggilan secara layak dan patut di wilayah hukum yang berbeda itu membutuhkan waktu. Kalau misalnya sekarang Bareskrim Jakarta dengan Bali, itu membutuhkan waktu tuh upaya acara layak dan patut pemanggilan itu 1 minggu. Nah, 1 minggu. Jadi kalau 1 minggu yang bersangkutan tidak hadir, kemudian pemanggilan kedua itu 1 minggu lagi. Nah, itu wilayah hukum yang berbeda itu begitu. Jadi tidak serta-merta dipanggil sekarang datang sekarang. Karena itu prosedur hukum yang harus dilakukan ya. Nah, kalau yang kedua Pak Muhammad KC juga tidak mau hadir, baru dilakukan upaya jemput paksa. Nah, sekarang tanpa ada pemanggilan pertama, tanpa ada pemanggilan kedua, bahkan belum diperiksa jadi saksi, udah langsung ditangkap dan langsung dinyatakan statusnya tersangka gitu. Nah, jadi upaya pra peradilan itu di samping penangkapan diuji di sana, juga penetapan tersangka Pak Muhammad KC juga harus diuji juga di sana sekaligus. Jadi ada 2 hal yang harus dilakukan dalam upaya pra peradilan, penetapan tersangka dan penangkapan dan juga penahanan. Nah, ini harus sejalan 3-3 ini. Ini yang menurut saya itu kurang greget yang dilakukan oleh kuasa hukum gitu loh. Nah, tapi juga ini ada konflik ya, kalau kita lihat tuh konflik juga antara keluarga dan koordinator hukumnya dan lain-lain. Saya pun kurang mengerti apa ini dalam konflik ini yang mana ada kekurang sesuaian antara keluarga, koordinator hukumnya, dan juga ada yang lain lagi. Nah, jadi ini saya tidak mau masuk ke ruangan itu. Yang saya boleh katakan di sini sekarang, setelah sekian lama baru ketahuan Pak KC dipukulin, ini menurut saya ada yang salah. Ada yang salah daripada tim kuasa hukum, yang sehingga ini berapa hari ya? 3 minggu kira-kira ya. Nah, setelah 3 minggu baru kebongkar, ketahuan Bapak Muhammad KC dianiaya gitu. Ini kurang tepat menurut saya. Nah, gitu aja Pak Pavel dari saya. Terima kasih. Ya, memang ini sangat menarik ya. Kita juga jadi bertanya kepada kepolisian. Kalian kan sudah tahu MKC dianiaya. Kenapa nggak bilang sama keluarga gitu? Kenapa diam-diam gitu loh? Ketika ditanya sama kuasa hukum, oh enggak kok, Muhammad KC baik-baik aja kok. Ini terbongkar semua ini. Ya, ada apa ini? Oke. Kita lanjut dulu nih.